Pada kali ini kita akan membahas materi dari bab cahaya. Kita akan membahas subbab mengenai cermin lengkung. Di sini Sobat 100 akan mempelajari 3 hal. Yang pertama, cermin lengkung berupa cermin cekung. Dan yang kedua, ada cermin lengkung yang kedua, yaitu cermin cembung. Dan yang ketiga atau terakhir, kita akan membahas mengenai rumus umum dari cermin. Seperti itu Sobat 100, kita mulai dari yang pertama, cermin cekung. Di sini cermin cekung bersifat konvergen atau mengumpulkan sinar atau mengumpulkan cahaya. Nah, yang pertama akan kita bahas dahulu mengenai sifat-sifat atau sinar istimewanya. Jadi kalau kita ilustrasikan, di sini cermin cekungnya. Nah, ini cermin cekungnya. Kemudian terdiri dari sumbu utamanya, di mana di sumbu utamanya kita letakkan di sini O, titik pusat cerminnya. Kemudian ada fokusnya, kita tuliskan F. Kemudian ada jari-jari cerminnya, kita tuliskan M. Oke, di sini ada jari-jari cerminnya, di mana untuk cermin cekung fokusnya adalah positif. Seperti itu Sobat 100, diingat ya. Nah, kemudian untuk sifat-sifat sinar istimewanya, yang pertama, sinar datang sejajar sumbu utama akan dipantulkan melalui titik fokus. Oke, seperti itu. Jadi kalau kita lukiskan lagi, di sini misalnya sebuah bendanya, kemudian jika sinar datangnya sejajar sumbu utama, oke ya, sejajar sumbu utama akan dipantulkan melalui titik fokus. Itu sifat sinar istimewa yang pertama. Yang kedua, jika sinar datang melalui titik fokusnya akan dipantulkan sejajar sumbu utama. Jadi kebalikan dari yang pertama tadi ya. Kalau kita gambarkan lagi, dari sini sinar datangnya melewati fokus akan dipantulkan sejajar sumbu utama. Oke, seperti itu. Paham ya Sobat 100? Kemudian yang ketiga, jika sinar datangnya melalui pusat lengkung akan dipantulkan lagi ke titik tersebut. Jadi jika cahayanya melewati titik M di sini, kita gambarkan seperti ini, maka akan dipantulkan lagi ke titik yang sama. Oke, seperti itu. Nah, di sini perpotongan dari ketiga sinar pantulnya tadi. Nah, di sini adalah letak bayangannya. Oke, seperti itu Sobat 100. Jadi ada 3 sifat sinar istimewa, 1, 2, dan 3. Datang sejajar, dipantulkan melalui titik fokus. Yang kedua sebaliknya, dan yang ketiga adalah jika melewati titik pusat lengkung M di sini, maka akan dipantulkan lagi ke titik yang sama. Itu sifat sinar istimewanya. Nah, kemudian kita tambahkan lagi informasinya di sini. Tadi di sini ada bendanya, maka ini adalah jarak bendanya. Oke, dihitung dari letak benda sampai ke titik pusat cerminnya. Kita simbolkan dengan S. Kemudian di sini tadi ada pembentukan bayangannya. Ini adalah jarak bayangannya, kita simbolkan dengan S aksen. Namun di sekolah Sobat 100 sendiri mungkin berbeda. Ada yang menuliskan untuk bendanya adalah SO, untuk bayangannya adalah SI. Sama saja. Seperti itu Sobat 100. Dan kemudian di sini jarak fokusnya adalah F. Nah, kemudian di sini titik M-nya sendiri tadi sudah kita sebutkan di awal adalah jari-jari cerminnya. Kita simbolkan dengan R. Oke, seperti itu Sobat 100. Berikutnya kita akan membahas tentang ruangan-ruangan yang ada di cermin cekung. Jadi kalau kita letakkan di sini ruang 1 antara pusat cermin dengan fokus, ruang 2 antara fokus dan titik M di sini atau jari-jari kelengkungannya. Kemudian ruang 3 berarti lebih besar daripada jari-jarinya atau titik M di sini. Ruang 1, 2, 3 dan 4-nya berada di belakang cermin untuk cermin cekung. Seperti itu Sobat 100. Nah, bagaimana hubungannya atau bagaimana kaitannya dalam pembahasan cermin cekung ini? Kita memiliki rumus seperti ini. Rumus ruang benda ditambah ruang bayangan jumlahnya sama dengan 5. Sebenarnya rumus ini hanya untuk membantu Sobat 100 ketika menggambarkan atau ingin mendapatkan letak bayangannya. Nah, kalau seharusnya sih menggunakan sifat-sifat bayangan tadi, sifat-sifat sinar istimewa tadi. Namun, dengan menggunakan konsep ini, kita bisa lebih dahulu untuk memperkirakan di mana sih letak bayangannya jika bendanya di ruang berapa. Seperti itu. Nah, sekaligus kita bisa menentukan sifat bayangan yang terjadi. Misalnya saja, ruang bendanya di ruang 1, bayangan di ruang 4. Ya, karena jumlahnya harus sama dengan 5.
Jadi 1, 4, sifat bayangannya sendiri adalah maya, tegak, diperbesar. Di mana maya di sini menandakan bayangannya berada di belakang cermin. Oke, jadi kalau di belakang cermin sifatnya maya. Kemudian, bagaimana taunya diperbesar? Kalau Sobat 100 lihat, dari ruang 1 ke 4. 1 ke 4 berarti diperbesar ya. Oke, jadi maya dan diperbesar. Nah, biasanya untuk satu cermin, untuk bayangan maya akan dihasilkan bayangan yang tegak pula. Seperti itu. Kemudian, jika ruang bendanya di 2, maka bayangan di 3 sifatnya adalah nyata, terbalik, diperbesar. Sama seperti sebelumnya, diperbesar karena ruangannya dari 2 ke 3 makin besar, dan nyata atau berada di depan cermin, oke, maka disebut nyata juga. Kemudian nyata pasangannya terbalik untuk satu cermin. Kemudian jika bendanya di ruang 3, otomatis bayangan di ruang 2 sifatnya sendiri masih tetap nyata, terbalik, namun diperkecil. Diperkecil karena ruangannya dari 3 ke 2 menjadi kecil. Kemudian ruangan bayangannya sendiri masih satu ruangan dengan bendanya. Maksudnya sama-sama berada di depan cermin. Jadi nyata, temannya terbalik. Seperti itu Sobat 100, sampai di sini paham ya? Kita membahas cermin cekung dahulu. Sudah menentukan sifat-sifat sinar istimewanya, kemudian ruangan-ruangan yang ada di cermin cekung. Nah, pembahasan berikutnya kita akan membahas mengenai cermin cembung. Kita akan lanjutkan pembahasan berikutnya, kita akan membahas mengenai cermin cembung. Berbedanya dengan cermin cekung, kalau di cermin cembung bersifat divergen. Oke, divergen di sini atau sama dengan menyebarkan sinar atau menyebarkan cahaya. Sama seperti pembahasan pada cermin cekung, kita akan membahas dua hal. Yang pertama dari sifat-sifat sinar istimewanya, sama ada 3 juga, dan kemudian nanti adalah ruangannya. Oke, untuk yang pertama sinar istimewanya, kalau kita gambarkan dahulu di sini. Sekarang cermin cembungnya, jadi permukaan cembungnya yang akan kita pakai. Kemudian sumbu utamanya, kemudian ada titik fokusnya, kemudian ada titik M-nya di sini, atau jari-jari cerminnya. Kemudian untuk cermin cembung fokusnya bernilai negatif. Ingat ya, cekung positif, cembung negatif. Kemudian sifat sinar istimewa yang pertama berbunyi jika sinar datang sejajar sumbu utama, nanti akan dipantulkan seolah-olah. Ingat, seolah-olah dari titik fokus. Akan kita bahas kenapa seolah-olah. Jadi kalau misalnya di sini kita ibaratkan ada bendanya berada di depan cermin, kemudian jika sinar datang sejajar sumbu utama akan dipantulkan, nah seolah-olah dari fokus, karena fokusnya sendiri berada di dalam cermin. Oke, jadi kalau kita gambarkan di sini seolah-olah dari titik fokus. Oke, kita panjangkan jadi seperti ini. Paham ya? Jadi di sini adalah seolah-olahnya karena fokusnya sendiri berada di dalam cermin. Berikutnya yaitu jika sinar datang menuju titik fokus, maka akan dipantulkan sejajar sumbu utama. Oke, kebalikannya ya. Kemudian kita gambarkan di sini sinarnya menuju titik fokus. Oke, seperti ini. Kemudian akan dipantulkan di sini adalah sejajar sumbu utama. Oke, seperti itu Sobat 100. Jadi sinar datang menuju ke fokus, dipantulkan sejajar sumbu utama. Paham ya? Kemudian yang ketiga, sinar datang menuju pusat kelengkungan atau titik M-nya, maka akan dipantulkan seolah-olah, oke, seolah-olah dipantulkan lagi ke titik yang sama. Jadi balik lagi ke titik M tersebut. Jadi kalau kita gambarkan di sini menuju titik M, oke, maka akan dipantulkan kembali ke titik M yang sama. Jadi garisnya berhimpit di sini. Sama seperti cermin cekung, di sini perpotongan dari ketiga sinar pantulnya, perpanjangannya akan terbentuk bayangannya. Oke, seperti itu Sobat 100 untuk sinar-sinar istimewanya. Jadi ingat lagi, kalau datang sejajar dipantulkan seolah-olah dari titik fokus. Kalau menuju titik fokus dipantulkan sejajar. Kalau menuju pusat lengkung, balik lagi, dipantulkan lagi ke titik tersebut. Oke, itu untuk sifat-sifat sinar istimewanya. Kemudian sama seperti sebelumnya, kita tambahkan dulu di sini sebagai S-nya, jarak bendanya. Ingat, jarak benda dari benda ke pusat cerminnya. Kemudian ada S aksennya di sini kita tuliskan sebagai jarak bayangan. Kemudian di sini ke F, ke titik F adalah jarak fokusnya.
Kemudian ke titik M-nya Q adalah jarak jari-jarinya, jari-jari dari cermin cembung tersebut. Seperti itu Sobat 100, paham ya? Untuk konsep ruangannya sendiri sama dengan cermin cekung. Jadi di sini ada ruang 1, ruang 2, ruang 3. Sama ya, ruang 1 antara cermin dan fokus, 2 antara fokus dan titik M di sini, dan lebih dari M-nya adalah ruang 3, dan di sini adalah ruang 4. Nah, karena benda nyatanya selalu berada di ruang 4, otomatis bayangannya selalu di ruang 1. Karena konsep ruangan yang sama, ruang benda tambah bayangan sama dengan 5. Ruang 4, ruang 1. 4 tambah 1 adalah 5. Maka bayangan yang dihasilkan akan selalu bersifat maya, karena selalu berada di dalam cermin, dan akan tegak. Dari 4 ke 1, ruangannya semakin kecil, maka bayangan yang dihasilkan pun akan diperkecil. Jadi maya, tegak, diperkecil. Seperti itu Sobat 100, paham ya? Kemudian kita lanjutkan sedikit untuk rumus umum cerminnya. Nah, dengan nilai F-nya akan sama dengan setengah dari jari-jarinya, maka rumus dari 1 per S ditambah 1 per S aksen akan sama dengan 1 per F. Nah, seperti itu Sobat 100. Atau di sini F-nya bisa Sobat 100 ganti dengan setengah R. Jadi di sini S-nya jarak benda, S aksen jarak bayangan. Hubungan antara ketiganya dituliskan seperti ini. Kemudian untuk perbesarannya sendiri, kita simbolkan dengan M, perbesaran bayangannya, bernilai M sama dengan min S aksen per S, atau sama dengan H aksen per H. H aksen di sini adalah tinggi bayangannya, H di sini adalah tinggi bendanya. Seperti itu Sobat 100. Kemudian untuk nilai S-nya positif, maka dikatakan bendanya nyata, atau bendanya berada di depan cermin. Kemudian untuk nilai negatifnya, S negatif, maka bendanya kita katakan benda maya atau berada di belakang cermin. Itu untuk S-nya. Kemudian untuk S aksennya positif, maka kita katakan bayangannya nyata. Nyata berarti berada di depan cermin. Kemudian jika negatif, maka kita katakan bayangan maya. Bayangannya berada di belakang cermin. Seperti itu Sobat 100. Jadi nilainya sendiri plus minus pada S aksennya bisa untuk menentukan apakah bayangan tersebut nyata atau bayangan maya. Atau Sobat 100 juga bisa gunakan konsep ruangannya. Seperti itu Sobat 100, bagaimana? Cukup paham ya? Jika Sobat 100 sudah paham dengan video penjelasan ini, Sobat 100 bisa lanjut melihat atau mempelajari video penjelasan yang berikutnya. Selamat belajar!